semuanya, kami dari program studi D3 Keperawatan Ende. Tujuan kami di sini, kami mewawancarai nenek terkait tenun ikat yang ada di sini di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, yang berada di Desa Manulondo, yaitu tenun ikat bernama tenun ikat Kapokale. Dan saya bernama Siti Wulandari, dan teman saya nama Deborah Bernatu, saya Elizabeth Depatu, saya Fajar. Mewawancarai nenek dari tenun ikat Kapokale. Nama nenek siapa? Nama saya Tricia. Secara asal. Jadi dengan kelompok kami mulai dari tahun 2019. Baik, ini kita lanjut. Bahan-bahan yang digunakan untuk tenunnya apa saja? Kalau bahan yang pertama itu benang. Nah, habis itu benang itu ini bahan untuk membuat kain. Jadi bahannya biru, yang biru itu dari sarung. Sarung itu memang akan dibabak ke sarung pakai ini pakai sarung. Dari daun tuh? Daun tuh. Dari daun sarung direndam, habis direndam, habis itu dicampur direndam 1 malam 2 hari gitu. Itu diangkat dia punya ampasnya, buang, baru ambil dia punya airnya itu dicampur dengan sabun sirih. Sarung habis itu disimpan. Habis itu dia punya bahan sarung dengan ini mengkudu, ini dengan ini minyak kemiri, apalagi lobak. Itu tumbuhan juga ya? Tumbuhan juga lobak. Berarti semuanya dari tumbuhan semua? Dari bahan dari sarung, kembol, lobak, keong, dari semua. Semenjak nenek tenun ini tuh ada kesulitan gitu buat kan
sulit itu karena di sini sudah tidak ada lagi dia kita dia bukannya tanam 1-2 bulan kita panen dia sering 7-8 kali berpanen. Itu apa yang digunakan? Itu ada dari akar sini Yang kita bakar. kulit akar itu yang Sekarang lanjut ke proses pemasarannya. Bagaimana cara nenek memasarkan hasil panen ini? jadi kita tidak jalan keluar kita punya kan hanya di tempat orang datang beli orang datang saja hanya kita punya ini apa tuh sebagai ini apa rekan itu bukan rekan yang bukan rekan bisnis tapi mereka tuh yang misalnya kita kerjasama itu yang yayasan di Ubud Bali. Oh, sudah sampai di Di Ubud Bali itu kalau misalnya kita bikin di sini 1 tahun mereka datang ambil. Jadi ada yang jual mungkin juga setiap tahun. Oh tanya saya kita tidak jual di pasar. kan sudah bilang kalau kerjasama itu dengan mereka kan ada tantangan kan untuk mempertahankan tradisi tenun ini. Kalau tantangan itu kalau misalnya mengkudunya yang kurang baik juga dia punya maknanya yang baik kurang bagus itu misalnya itu salahnya itu pencelupan juga tidak kurang baik juga bahasanya. Jadi semuanya kita kan ini ada kendalanya juga itu. Jadi misalnya kalau mengkudu kurang bisa Perkembangan tenun di era modern ini sekarang kan cepat ya ke umat. Itu tuh bagaimana nenek mempertahankan itu ya gini tuh zaman yang serba canggih begini tuh. jadi kita punya bagaimana mau cara jual atau bagaimana? Iya, termasuk dengan cara jual. Dari cara jual itu kita bilang seperti yang ini bisa di Bali ambil dengan itu ada juga orang yang datang aja bilang oh ini jualnya pakai apa ini online tidak ada juga dan kita orang jadi kita kasih tahu kita seorang dari luar datang Baru kalau online jual online itu baru bisa yang kalau di sini hanya mengoper yang belum ya tidak kita jual itu sesuai dengan apa yang kita ada di sini tetapi untuk online itu kita jarang. Iya. Bisa mungkin. Nenek kita lanjut ya. Iya. Nenek, apakah ada tahapan sulit dalam proses nenek ini? Sudah tertulis. Kita kalau menenun ya tidak juga sulit itu memang kita punya pekerjaan seharian itu tidak juga sulit itu. Hanya kecuali bahan bakunya itu yang kita agak sulit tetapi untuk menenun itu cara itu anggap biasa itu. Ya. Jadi tidak sulit kalau menenun. Apa nenek tenun ini memiliki peran khusus dalam upacara adat atau kegiatan tradisional? Ini ada yang untuk kalau kegiatan ini ya tradisional upacara adat juga kalau misalnya kita buat upacara adat itu kan untuk laki-laki kan dari perempuan itu pasti kan antar kain juga itu terkait dengan ini apa yang adat ya ada yang apa tadi yang tadi yang kamu tanya tuh Upacara nah upacara adat itu dengan upacara adat itu kan katanya kasih anak itu kasih dengan kain itu kalau kasih adat itu jadi apa lagi nenek, apakah ada sepasang atau
Iya, iya pantang. Misalnya pantangnya begini kalau kita di sini kalau seperti yang kalau ada kematian itu. Nah, jadi kita tidak bikin, kita tidak tenung. Jadi misalnya kalau mati yang agak jauh kita bilang satu hari saja misalnya ada kita bahasa ini kanan ya. Kanan kan kiri. Jadi kalau mata Dewi kita selejar misalnya yang kemarin itu adalah rumah ini dengar jadi kita tidak kasih itu karena kita ada yang adat itu jadi sudah layan. Jadi hanya berbicara ini hari ini. Jadi kalau yang dekat biasanya 4 hari itu ada pantangnya juga. Kalau bikin adat itu kan adat ini ada larangan juga itu. Sudah bikin itu apa lagi? Itu. Jadi dia ada pantangan juga. Bukannya ini orang mati kita kerja terus tidak. Ini tidak. Tapi kita ya, mungkin ya benar juga tanya seperti ini. Ini kalau kita lihat di Bolotupo biar orang mati di sini nanti orang di sini tidak ada pantang. Kalau di sini tidak. Di sini tidak. Kalau orang mati itu kita itu ada pantang. Itu bersifat toleransi. Kalau nenek lihat ini dengan perkembangan zaman jadi banyak anak muda suka dengan HP. Dia suka dengan HP kalau misalnya kita bilang ada ini bilang bikin begini ini dan itu betul-betul ambil ramo dan sedang jadi mereka senang dengan HP itu. Jadi nenek juga sekarang itu berusaha anak-anak yang sekarang itu jadi misalnya mau yang dipikirin itu jadi dari banyak pihak yang menjadi tugas mereka nenek ya itu menjadi tugas mereka nenek nyambung di sini tuh kenapa tuh kayak tuh terus nenek mungkin ada harapan nenek terhadap masa depan pendidikan teman tradisional ini ya kalau kami itu tidak ada lagi dengan perkembangan ini, jadi kami juga dengan kedatangan kami jadi kami tolong mempromosikan kita juga dengan karya kami ini. Dan selanjutnya nanti kita orang tahu ada di mana ada di mana. Jadi ada koordinasi. ada perlu yang dilakukan nenek agar center ini tetap dilestarikan di Ya harapan nenek itu masih seperti itu, jadi itu tetap melanjutkan itu. Jadi kalau bilang masih seperti itu